الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا شكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul nasihat kita di subuh yang sangat mulia ini, beberapa kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Yang pertama, Rasulullah mengkhawatirkan pemimpin yang menyesatkan. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, Rasul bersabda, sesungguhnya kekhawatiran yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ketika Rasulullah khawatir terhadap pemimpin yang menyesatkan, berarti di sana ada banyak bahaya yang muncul. Ada banyak musibah yang akan menimpa umat yang dipimpinnya. Akan banyak hal yang terjadi kepada orang-orang yang dipimpinnya. Apa ciri-ciri mereka pemimpin yang menyesatkan? Yang pertama, kehadiran seorang pemimpin gagal untuk menjaga akidah umat. Padahal di antara tugas penting seorang pemimpin adalah menjaga akidah umat. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun saat kita nanti menghadapi sakaratul maut kecuali dua kalimat syahadat yang mulia. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pemimpin yang cerdas, pemimpin yang ingin masuk surga bersama rakyatnya, maka dia akan berusaha selama dia memimpin, berusaha untuk menjaga akidahnya dan menjaga akidah umatnya, tentunya dengan program-program yang mulia. Apalagi ciri-ciri pemimpin yang menyesatkan, keberadaannya tidak membawa kedamaian kepada rakyatnya. Rakyat justru terasa terancam. Hari-hari yang dilewati oleh rakyatnya dalam keadaan galau, gelisah, resah, gundah. Penyebabnya kenapa? Karena banyak program-program yang tidak bermanfaat. Maka salah satu tugas besar seorang pemimpin ketika memimpin rakyatnya adalah harus paham program skala prioritas. Ketika hari ini aku berada sebagai seorang pemimpin, hal apa yang diinginkan oleh rakyatku? Persoalan apa yang sedang dihadapi oleh rakyatku? Masalah apa yang sedang dihadapi oleh masyarakatku? Pemimpin yang cerdas, dia tahu betul hal apa yang diinginkan oleh rakyat. Maka keinginan-keinginan rakyat tersebut dia akan mencoba sekuat kemampuannya untuk memenuhinya melalui ajudan-ajudannya, melalui orang-orang kepercayaannya, disuruh turun ke masyarakat, disuruh lihat apa persoalan yang dihadapi dan kira-kira
solusi apa yang akan bisa dilakukan sehingga masyarakat merasa diayomi. Jangan sampai masyarakat hidup sendiri, pemimpin hidup sendiri. Padahal pemimpin itu sebelumnya dia berasal dari rakyat, diangkat oleh rakyat. Untuk apa? Untuk mengayomi rakyat. Apalagi ciri-ciri pemimpin yang menyesatkan, keberadaannya justru menciptakan kekuasaan oligarki. Apa itu kepemimpinan oligarki? Sebuah kepemimpinan di mana kekuasaan, kekuatan, dan kekayaan diperuntukkan hanya untuk golongan-golongan mereka saja, sementara rakyat tidak dapat apa-apa. Inilah yang sangat mengkhawatirkan. Berapa periode dia memimpin, maka rakyat tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena sistem kepemimpinan oligarki. Kekayaan, kekuasaan diperuntukkan hanya untuk golongan-golongan dan kepentingan mereka sendiri dan golongan mereka sendiri. Na'udzubillah. Apalagi pemimpin yang menyesatkan, keberadaannya hanya untuk menumpuk-numpuk hutang negara. Padahal kita tahu sebuah daerah yang dipimpinnya punya kekayaan yang luar biasa. Di bawah laut ada kekayaan, di bawah bumi ada kekayaan, di atas bumi ada kekayaan, di pegunungan ada kekayaan. Artinya pemimpin yang cerdas seharusnya dia akan mengolah dan mengelola sumber daya alam, di mana sumber daya alam itu nanti digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi pemimpin yang menyesatkan justru dia tidak tahu bahwa di negerinya itu ada kekayaan alam. Apa kerjanya? Sibuk ngutang, 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 ngutang. Ternyata akhirnya beban negara semakin berat, hutangnya semakin banyak. Akhirnya ketika pemimpin ini tidak bisa membayar hutang negaranya, maka hutang negara dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan berbagai macam harga barang. Nah, ini sangat memilukan dan menyedihkan. Padahal kalau dia cerdas, justru dia akan menjadi negara yang memberi hutang kepada negara lain, bukan dia berhutang dari negara lain. Nah, ini negara cerdas. Maka jamaah rahimahullah, kita khawatir, Rasulullah khawatir, umat khawatir dengan kepemimpinan seperti ini. Bagaimana bisa lahirnya pemimpin yang menyesatkan? Itu biasanya lahir karena sistem pemilihannya yang tidak jelas. Nah, ini persoalan. Ketika sistem pemilihannya tidak jelas, maka lahirlah pemimpin yang tidak jelas. Atau rakyatnya bodoh, sehingga dia memilih pemimpin yang bodoh. Nah, ini persoalan dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah khawatir betul. Maka tidak ada doa dan harapan kita kecuali di tengah-tengah kita hadirnya pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana dan bijaksini, akhirnya memberikan kedamaian kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dan ketahuilah, tidaklah pemimpin yang adil ini maka dia mendapatkan surga Allah, baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Yang kedua, di antara kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma akhafu ala ummati amalul qaumi Lut, hadis riwayat Ahmad. Banyaknya perzinaan dalam kehidupan masyarakat. Maka jamaah rahimahullah, salah satu tugas penting orang tua adalah menjaga keluarganya agar terhindar daripada perilaku-perilaku zina. Baik itu diawali dan dimulai daripada pergaulan bebas, khalwat, ya, antara laki-laki dan perempuan,
dimulai dari pelajar, mahasiswa, dan kehidupan masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah perhatian kita. Maka pemimpin yang cerdas dia akan berusaha menghilangkan gaya-gaya kehidupan yang mendekati daripada perbuatan zina. Karena ini sangat meresahkan. Ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan yang terkutuk, akan membuat masyarakat terbelakang dan masyarakat tertinggal. Sementara negara yang maju adalah, masyarakat yang maju adalah di sana banyak orang yang melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pemuda dan pemudinya, ketika sudah sampai waktunya untuk menikah, maka menikahlah. Bukan pergaulan bebas, bukan berzina. Bahkan kita kenal dulu ketika Islam mencapai masa kejayaannya, Baitul Mal pada saat itu, saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Baitul Mal pada saat itu, sehingga Amirul Mukminin membuat sebuah pengumuman yang luar biasa pada masyarakatku yang belum menikah, yang kalian tidak punya mahar, datanglah ke Baitul Mal, kuberikan mahar pernikahan kalian. Ini luar biasa. Kalau fenomena ini ada dalam masyarakat kita, ada dalam kehidupan kita, maka lahirlah manusia yang mulia. Kenapa? Bagi mereka yang tidak punya kesanggupan mahar untuk menikah, ditanggung oleh negara, ditanggung oleh Baitul Mal, ini luar biasa. Karena perbuatan mulia itu adalah ketika kita bisa menikahkan orang lain, maka dia selamatlah daripada perbuatan zina, selamatlah dia daripada perbuatan yang haram. Apalagi kekhawatiran Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Rasulullah mengkhawatirkan di akhir zaman itu munculnya orang-orang munafik yang pandai berbicara. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apalagi kalau orang munafik yang pandai berbicara ini, kalau seorang pemimpin, lebih berbahaya lagi. Kalau dia seorang ahli bisnis, maka juga akan menimbulkan bahaya. Dia akan menipu rekan-rekan dan orang-orang yang membeli barangnya. Singkatnya, orang munafik yang pandai berbicara ini akan menimbulkan kerisahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan bernegara. Apalagi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, wa kathratus syura. Hadis riwayat Ahmad. Lahirnya kaki-kaki tangan pemerintah, di mana kehadiran mereka itu adalah menjadi intel terhadap orang yang baik-baik. Na'udzubillah. Setiap ada orang yang baik dicurigai, ada kegiatan-kegiatan yang baik dicurigai, ada hal-hal yang tujuannya mencari ridha Allah dicurigai, sehingga ditangkaplah mereka dan akhirnya dibunuh. Ini ulah siapa? Intel yang masuk ke dalam masyarakat untuk mengawasi orang yang baik-baik. Sementara orang yang jahat dibiarkan, pelaku-pelaku kejahatan dilindungi. Merekalah orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, petugas-petugas pemerintahan, kaki-kaki tangan pemerintahan. Mereka mencurigai orang yang baik-baik ini, dikhawatirkan oleh Rasulullah. Yang seharusnya intel-intel ini bukan mencurigai orang-orang yang baik-baik. Justru tugas intel itu mencari pencuri, mencari penjahat, ditangkap, dinasihati, itu tugasnya. Tapi Rasulullah khawatir akan tiba nanti di akhir zaman munculnya orang-orang seperti ini. Maka ketika Anda berbicara, berhati-hatilah. Ketika Anda bersikap, berhati-hatilah. Karena ada model orang di akhir zaman seperti ini, kerjanya mencari dan mencurigai orang baik-baik, kemudian ditangkap dan kemudian dibunuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketahuilah, kerja seperti ini adalah bukan kerja yang dicintai oleh Allah, tapi ini adalah kerja-kerja syaitan. Apalagi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah jamaah rahimakumullah, wariswah, suburnya suap menyuap. Nah, ini perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Perbuatan ini akan menimbulkan berbagai macam dampak, berbagai macam mudarat dalam kehidupan masyarakat.
Apalagi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, wa yuqaddimuna ar-rajul laisa bi aftihim wala bi afdalihim yughannihim ghina. Hadis riwayat Ahmad. Di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, yang dikhawatirkan oleh beliau adalah orang-orang yang menjadi figur, bukan lagi orang-orang yang ahli di bidangnya, tapi yang menjadi figur mereka adalah para artis dan orang-orang yang bagus suaranya. Sementara mereka tidak paham apa-apa, maka diangkatlah mereka menjadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang tidak tahu apa-apa. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kehadiran artis ditunggu-tunggu, dielu-elu. Ada pembukaan ini yang dibuka oleh artis, ada kegiatan ini dihadirkan artis. Alhamdulillah, insya Allah, kalau Aceh itu masih sangat steril dari kondisi ini. Tapi kita melihat di beberapa daerah, artis itu menjadi pujaan, diulu-ulu dan didambakan kedatangannya. Jemaah rahimakumullah. Beberapa kekhawatiran Rasulullah ini tentunya menimbulkan bahaya yang cukup besar. Semoga saja kehadiran kita, kesempatan kita hidup di dunia ini menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, yang memberikan kebaikan pada bangsa, agama dan negara kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kebaikan yang kita miliki ini Allah ridho kepada kita, bahagia kita di dunia, dan insya Allah di akhirat Allah tempatkan kita di dalam surganya, Jannatun Na'im. Mohon maaf dan terima kasih. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.